Halo kawan, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Masih. Bagi kawan yang baru menemukan video ini, tolong bantu subscribe, like, dan komentarnya agar makin semangat menyajikan informasi yang unik, menarik, dan tentunya bermanfaat untuk kawanku semua. Di video kali ini, Kang Masih akan uraikan tanaman yang akan membawa sial dan rezeki seret jika ditanam di depan rumah kita. Tanaman apa saja itu? Yuk simak dan ikuti video saya. Dikutip dari berbagai sumber baik primbon atau feng shui, tanaman ini bakal membawa sial jika kita tanam di pekarangan depan rumah kita. Simak tanaman apa saja. Semoga bermanfaat untuk sobatku semua. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa yang identik dengan pohon tunggal memiliki mitos memecah energi jika pohon kelapa ditanam di depan rumah atau lokasi terdekat dengan rumah. Sebab pohon kelapa diyakini dalam primbon Jawa membelah energi positif yang masuk ke dalam rumah kita. Di samping itu, logikanya pohon kelapa jika pelepahnya kering akan membahayakan keselamatan. Tak hanya itu, buah kelapa yang sudah tua dipastikan akan jatuh dan membahayakan orang di sekitarnya. Dari sisi itulah maka kita pasti akan berpikiran tidak tenang. Jadi secara energi memang begitu bisa membelah energi positif yang bakal masuk ke rumah kita. Maka dari itu kami menyarankan agar tidak menanam pohon kelapa di depan rumah atau pekarangan yang dekat dengan rumah kita. Yang selanjutnya yaitu tanaman pohon kluweh. Sejak dahulu banyak dijumpai di masyarakat tentang pantangan atau mitos menanam pohon kluweh di depan rumah. Pantangan tersebut banyak lahir dari tradisi Jawa yang diturunkan secara turun-menurun hingga kini. Pantangan yang bagi masyarakat Jawa tidak elok atau tidak bagus dilakukan membuat banyak pantangan yang sampai saat ini tidak banyak dilakukan karena akan berakibat buruk bagi pelakunya. Salah satunya menanam pohon kluweh di depan rumah. Di antara pantangan tersebut banyak yang berupa mitos seperti larangan duduk di depan pintu atau akan mempersulit jodoh, atau mitos tentang kupu-kupu yang masuk ke rumah akan ada tamu istimewa yang akan datang. Lebih dari itu, ada banyak anggapan dalam masyarakat Jawa seperti larangan menanam beberapa tumbuhan di depan rumah yang akan membuat kesialan bagi pemiliknya. Maka tak heran jika kawan mendapati tanaman kluweh di depan rumah sebaiknya dihindari karena bisa mempengaruhi energi negatif gampang masuk ke rumah kita serta akan mempersempit jalan rezeki yang akan mengalir ke kita, karena pohon ini juga sering dinaungi atau ditempati oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Yang selanjutnya yaitu tanaman pohon pepaya. Ternyata pohon pepaya menjadi tanaman yang cukup banyak ditemukan di sekitar rumah. Namun beberapa orang atau masyarakat Jawa percaya jika sengaja ditanam dapat menyebabkan kesialan. Hal ini karena pohon pepaya dipercaya dapat membawa pengaruh buruk bagi pemilik rumah. Mitos ini sudah dipercaya turun-menurun. Diyakini dalam ajaran feng shui rumah, pada energi negatif yang dikeluarkan pohon pepaya bisa berdampak pada penghuni rumah tersebut. Dengan begitu, penghuni rumah akan selalu merasa tidak nyaman berada di dalam rumahnya. Tak hanya itu, energi yang dihasilkan juga bisa mendatangkan kesialan bagi anggota yang lain. Maka jika kawan menemukan pohon pepaya di depan rumah, sebaiknya dipindahkan agar
kesialan dan energi negatif yang terpancar dari pohon ini bisa terhindarkan. Tak heran, pohon yang mudah tumbuh ini sering dijumpai di depan rumah. Daripada mitos tentang pohon pepaya mengenai kita, sebaiknya dipindahkan agar semua selamat dari hal-hal atau pengaruh negatif. Dalam beberapa catatan baik primbon Jawa atau catatan dari bahasa Jawa menuturkan bahwa pohon pepaya juga sangat disukai oleh bangsa lelembut atau bangsa jin ataupun setan untuk bernaung atau bersembunyi di pokok tersebut. Dampak buruk lainnya, akar dari pohon pepaya dapat membuat pondasi rumah kita menjadi pecah atau bahkan roboh karena dorongan yang berasal dari akar pepaya tersebut. Yang selanjutnya yaitu bunga kamboja. Bunga kamboja yaitu identik dengan kematian atau makam, sehingga menimbulkan energi yang kurang baik jika diletakkan atau ditanam di depan rumah. Makna bunga kamboja yang berwarna yaitu berbagai macam atau versi menunjukkan kesucian hati sang pemuja. Adapun juga simbol dari dewa Siwa. Bunga kamboja juga tersembul pada ujung kedua tangkainya yang menunjukkan bahwa pemujaan. Uniknya pohon kamboja dibandingkan pohon bunga lain, ia merontokkan bunganya bahkan sebelum layu. Dalam kondisi masih menyimpan harum dan wanginya, bunga ini sudah jatuh atau berguguran. Keadaan ini dapat disimbolkan tanaman yang berada di makam atau kuburan yang bertaburan bunga secara berkala dan tetap wangi. Meskipun tidak ada orang yang datang menaburkan bunga ke kuburan, maka kamboja akan merontokkan bunganya sebelum layu atau sebelum kering. Selain itu, untuk tanaman bunga kamboja atau biasa disebut dengan frangipani memiliki getah susu yang jika terkena ke kulit sensitif bisa menyebabkan muram, bahkan jika terlalu bisa menyebabkan muntah dan diare. Oleh karena itu, sebaiknya pilihlah tempat yang aman untuk menanam tanaman jenis kamboja ini. Hindari menanam tanaman jenis bunga ini di dekat rumah kita, apalagi ada anak kecil atau hewan peliharaan. Tanaman yang selanjutnya yaitu tanaman pohon berduri atau klampis. Tanaman ini memiliki duri yang tajam yang berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Duri juga diyakini dapat meningkatkan saraf dan ketegangan pemilik rumahnya. Maka tak heran jika ada tanaman di depan rumah. Klampis ireng atau klampis putih atau klampis jenis ini sebaiknya dipindahkan di tempat yang lebih aman agar duri-durinya tidak mengenai sanak saudara ataupun tetangga yang hendak berkunjung atau bertamu ke rumah kita. Maka dalam ajaran Islam juga melarang menanam tanaman berduri ini di depan rumah karena juga bisa mengakibatkan hal yang tidak baik. Apalagi menurut primbon Jawa, jika menanam tanaman ini niscaya akan dinaungi atau ditempati oleh makhluk halus yang tak kasat mata. Maka tak heran tanaman ini akan tumbuh besar di tempat-tempat punden atau pemakaman yang sudah tua. Dari segi itulah masyarakat mempercayai bahwa tanaman dari pohon klampis ireng atau klampis putih atau klampis sejenisnya
bisa mempengaruhi energi yang masuk ke dalam rumah kita, apalagi bisa berdampak membawa kesialan bagi pemiliknya. Tanaman selanjutnya yang tidak boleh berada di depan rumah kita atau samping rumah kita yaitu pohon asam Jawa, karena pohon ini termasuk salah satu tanaman yang masuk dalam daftar pohon angker di Indonesia. Di masyarakat, pohon asam seolah-olah bersaingan untuk menjadi yang terangker sesama pohon yang lain. Zaman dahulu, konon pohon asam Jawa merupakan tempat tinggal bagi hantu-hantu yang tak kasat mata dan koloninya. Kedua makhluk astral tersebut sudah lama bersahabat dan sering terlihat bersama dalam kondisi tertentu di pohon-pohon tersebut. Oleh sebabnya, warga sering tidak membiarkan pohon itu tumbuh lebat di pekarangan rumahnya. Bila pohon tersebut ada di halaman rumah, maka akan disingkirkan. Pohon asam Jawa dalam pandangan mata batin merupakan pohon yang menjadi favorit ditempati makhluk tak kasat mata. Bahkan pohon jenis ini disebut turun-menurun mengundang energi negatif dan bisa berdampak buruk bagi rumah atau pekarangan yang ditumbuhi pohon asam Jawa ini. Tak heran jika sisi rumah kita atau pekarangan kita ditumbuhi tanaman asam Jawa ini, niscaya pemilik rumah bisa sering terjadi pertengkaran dan juga sering terjadi sakit-sakitan karena termasuk dampak negatif dari penghuni atau pengaruh dari pohon asam Jawa ini. Tanaman yang selanjutnya yaitu pohon randu. Kendati bermanfaat, banyak orang yang meyakini pohon randu sebagai pohon berhantu karena pohon satu ini sebisa mungkin tidak dibiarkan tumbuh besar agar tidak menjadi kediaman penghuni para makhluk tak kasat mata. Konon makhluk halus sering berdiam diri di bawah pohon tersebut. Selain itu, sebagian orang juga beranggapan bahwa kapuk juga menjadi tempat bagi makhluk-makhluk yang lainnya seperti wewe gombel, sundul bolong, dan lain sebagainya. Maka jika kawan mendapati tanaman randu atau kapuk di pekarangan rumah, sebaiknya dipindahkan atau disingkirkan karena energi negatif yang terpancar dari pohon ini, apalagi dipengaruhi penghuni dari pohon ini, bisa berdampak kurang baik bagi rumah atau keluarga yang mendiami pekarangan yang ditumbuhi pohon kapuk ini. Yang selanjutnya yaitu tanaman anggur. Tanaman buah anggur dalam primbon Jawa identikan dengan tanaman yang sangat tidak cocok jika berada di pekarangan atau depan rumah kita. Apalagi tanaman anggur dibuat untuk berteduh sangatlah kurang bagus. Menurut primbon Jawa, energi negatif jika tanaman anggur berada di depan rumah dan dibuat berteduh, tanaman anggur sangat tidak pas atau sangat tidak bagus untuk berteduh. Pohon anggur ini juga sudah dipercayai oleh nenek moyang kita dari dulu kalau pohon anggur ditanam bisa membawa petaka dan efek kurang bagus karena mempunyai energi negatif. Di samping daunnya juga ada bulu-bulunya yang bisa mengakibatkan kita gatal ataupun lain sebagainya. Namun tanaman anggur sangat sedap dan pas jika ditanam di belakang rumah atau di kebun atau di pematang sawah karena buahnya yang sangat bermanfaat bagi kesehatan serta
banyak mengandung nutrisi dan vitamin serta mineral yang terkandung di dalam buah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pohon aren. Pohon ini merupakan salah satu tanaman yang bisa menghasilkan banyak manfaat seperti minyak. Namun keberadaan pohon ini jika ditanam di depan rumah disebut akan membawa sial. Dalam primbon Jawa, sifat dari pohon aren ini sama persis dengan sifat pohon yang lainnya yang sudah saya sebut di atas, karena bisa membawa atau menarik energi negatif masuk ke rumah kita. Bahkan pohon aren diyakini menjadi salah satu tempat favorit makhluk tak kasat mata. Hal tersebutlah maka disarankan untuk tidak menanam atau memelihara pohon aren di dekat rumah atau pekarangan rumah kita, karena dampaknya sangat tidak bagus. Namun pohon aren juga bisa menghasilkan buah yang sangat lezat, yaitu buah kolang-kaling. Namun dari getah pohon ini juga sangat gatal. Diwajibkan berhati-hati jika kena getah dari pohon satu ini. Yang selanjutnya yaitu pohon beringin. Menurut masyarakat Jawa, mitos pohon beringin meyakini bahwa ini merupakan tempat bersemayamnya makhluk halus. Sedangkan masyarakat Pulau Bali mempercayai bahwa pohon beringin sebagai tempat bersemayamnya para dewa. Sejak dulu kala, banyak budaya di dunia menganggap pohon beringin sebagai tempat suci dan sakral. Namun dalam primbon Jawa, keberadaan pohon beringin disebut-sebut akan membawa sial jika keberadaannya di depan rumah. Pohon yang memiliki akar banyak ini disebut dalam primbon tersebut memiliki energi yang sangat negatif. Jadi disarankan untuk tidak menanam tanaman ini di depan rumah kita. Apalagi pohon beringin ditanam di sekitar rumah, terutama yang bagian utara dan bagian timur laut, kurang bagus karena akan menghalangi energi positif yang akan masuk ke rumah kita. Dari sifatnya, pohon beringin itu penghalang energi positif dari arah matahari, meski secara ilmiah terlalu sejuk untuk rumah kita, terutama di sebelah timur. Lalu nanti kita akan menjadi malas dan tidak mau bekerja karena keasikan dengan terhalangnya sinar matahari ke rumah kita. Jadi tidur semakin pulas dan nyenyak. Secara energinya, pohon beringin untuk makhluk astral atau makhluk halus, makanya bisa mengganggu isi rumah dan menyebabkan tidak harmonis, kurang tentram di dalam hidupnya, dan akhirnya juga bisa menyebabkan rezekinya tersumbat atau terkendala. Yang selanjutnya yaitu pohon sawo. Tanaman yang satu ini harus dihindari untuk ditanam di depan rumah. Hal ini dipercaya pohon sawo bisa membawa kesialan bagi pemilik rumah. Leluhur kita zaman dahulu menganjurkan supaya kita jangan menanam sawo terutama di depan rumah kita, karena mereka percaya bisa mengakibatkan kesialan dan sering sakit-sakitan. Pohon sawo juga sering dihuni atau ditempati oleh makhluk tak kasat mata, yaitu sejenis genderuwo. Dari dahulu masyarakat Jawa atau leluhur kita mempercayai bahwa pohon sawo sering dijadikan tempat bernaung lelembut atau makhluk tak kasat mata jenis genderuwo ini. Hoi kawan, itulah sedikit informasi tentang pohon-pohon yang akan membawa sial jika ditanam di depan rumah kita. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawanku semua. Jumpa lagi di video dan informasi-informasi yang unik menarik lainnya dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini. Bye bye.